Terima kasih Bu Maswati. Baiklah, hari ini saya akan melakukan observasi kepada Ibu untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Maswati. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih, Ibu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, gitu, Bu. Baik, saya akan dukung Ibu dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi ini, Bu? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, gitu, Bu. Baiklah, sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Iya Ibu, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam melaksanakan bimbingan saya dengan coaching. Begitu Bu. Saya paham. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Iya Ibu, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam melaksanakan bimbingan saya dengan coaching. Begitu Bu. Baiklah, jika seperti itu, kita akan mulai. Silahkan Ibu memanggil Kuci terlebih dahulu untuk saya observasi hari ini. Iya Ibu, sebentar ya, saya akan memanggil coach saya. Ya, silahkan. Ibu Ati, saya perkenalkan ini adalah foto saya. Ya, gunakan saya Ibu Siti, Ibu Ati. Iya, sangat bertemu. Terima kasih. Ya, hari ini Ibu Siti kenal di Koci dengan Ibu Aswati dan saya akan mengobservasi dengan Ibu ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Adi. Nah, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan modul kita. Pertama-tama mari kita mulai dengan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin dicapai dalam sesi coaching. Jadi begini Bu Maswati ya, kebetulan eh, saya ini akhir-akhir ini merasa ada masalah ya di kelas saya. Nah, jadi saya itu ingin kelas saya itu suasananya lebih kondusif. Nah, kebetulan akhir-akhir ini saya merasakan ada hal-hal yang mengganggu konsentrasi begitu Bu Maswati ya. Jadi saya sebagai pengajar kurang konsentrasi, murid-murid juga kurang konsentrasi karena itu suasananya yang tidak mendukung pada pembelajaran saat ini Bu Maswati. Jadi ya, bagaimana untuk mengidentifikasikan permasalahan itu dari mana? Nah ini begini Bu Maswati masalahnya ya. Jadi sekarang ini kan kita kan kebanyakan murid ya Bu Maswati ya. Nah kebetulan kelasnya itu kan kurang. Nah karena kelasnya kurang itu, jadi kita menyekat satu ruangan menjadi dua kelas. Jadi ada kelas yang sebelah kiri dan kelas yang sebelah kanan. Nah karena kelasnya bersebelahan, sementara sekatnya itu kan tidak tinggi ya Bu Mas, hanya disekat oleh lemari ya. Jadi suaranya itu bentrok dari kelas yang sebelah kanan kelas dengan yang kelas sebelah kiri itu suaranya bercampur. Nah itulah yang menyebabkan kurang konsentrasi dan kurang kondusifnya pembelajaran di kelas saya Bu Mas. Itu ya Bu Siti ya. Iya, nah, selanjutnya apa rencana Bu Siti ya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah begini Bu Mas, sepertinya saya punya rencana ya. Jadi
karena saya yakin ya bukan hanya saya yang merasa terganggu ya, murid-murid juga saya rasa juga kurang konsentrasi, dan kelas yang sebelah pun ya guru dan muridnya juga saya rasa sama merasakan hal yang sama ya, bahwa kita tuh sama-sama terganggu. Jadi saya punya rencana, saya tuh ingin mengajak rekan-rekan sejawat saya, guru-guru ya, untuk berdiskusi ya, berdiskusi untuk memecahkan masalah ini. Bagaimana caranya nih supaya dengan kondisi yang seperti itu ya tidak saling mengganggu gitu antara kelas kiri dan kanan, jadi bisa masing-masing bisa fokus. Mungkin saya akan melakukan konsultasi atau dialog ya setelah pulang sekolah nanti, bagaimana caranya supaya melembutkan suara ya, supaya guru bisa melembutkan suara, muridnya juga akan dilatih untuk melembutkan suara sehingga pembelajaran itu tidak saling bertabrakan gitu Mas. Itu terus untuk permasalahan itu ya, rencana selanjutnya aksi apa nih yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini? Aksinya apa, rencana aksinya untuk supaya tidak terjadi, supaya menjadi kelas yang kondusif gitu, supaya menjadi tidak berisik lagi dan kelas lain tidak merasa saling terganggu ya. Rencana selanjutnya Ya, rencana selanjutnya kan tadi kan saya sudah menyatakan ya kalau saya itu akan mengajak diskusi teman-teman untuk belajar melembutkan suara. Mungkin ada itu untuk rencana jangka pendeknya ya Bu Mas. Nah untuk rencana jangka panjang mungkin akan bersama-sama dengan guru lain dan kepala sekolah untuk mengusulkan mungkin ke dinas kota atau ke kementerian untuk membuat ruang kelas baru, karena memang idealnya ya satu ruangan itu dipakai untuk satu rombel pada saat, jadi tidak ada rombel yang bersamaan di dalam satu ruangan gitu Mas. Jadi rencana panjangnya itu kita akan membuat proposal ya untuk pembuatan kelas baru gitu. itu ya begitu ya. Jadi untuk melakukan untuk supaya kelas itu tidak berisik, itu sudah dengan cara mungkin mengajukan apa tadi ya, proposal ke kementerian atau supaya kelas itu bisa tertutup ya, supaya tidak terganggu juga kelas yang satu dengan yang lain. Apa ada rencana lain, apa ada apa ya namanya itu, solusi tadi positif sudah bilang mau berdiskusi gitu kan, mau berdiskusi. Nah, kapan rencana itu akan dilakukan? Nah, untuk rencana jangka pendeknya, saya akan melakukan diskusi dengan teman-teman itu mungkin pulang sekolah ini ya Bu ya, karena kan kebetulan nanti siang itu tidak ada kegiatan lagi, jadi saya rencananya akan langsung membicarakan hal ini dengan teman-teman, berdiskusi dengan mereka juga tentu saja dengan dukungan Humas gitu sebagai kepala sekolah. Nah, untuk rencana jangka panjangnya nanti akan kita eh, jadwalkan berikutnya Bu ya Bu Mas ya, karena kita kan butuh waktu untuk membuat proposal, untuk itu tidak mungkin eh, cepat dilaksanakannya ya, jadinya kita harus membuat perencanaan-perencanaan yang lebih matang lagi untuk ke arah sana. Itu sudah bagus, bagus. Nanti kita akan melakukan diskusi. Ya, terima kasih Bu Mas atas dukungannya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Ya Ibu, ya. Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya Ibu ya. Saya sudah alhamdulillah kalau memang saya tidak ada kekurangan ya. Nah, saya juga berterima kasih atas waktunya Ibu untuk supervisi saya ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi ke depan. Dan semoga hasil dari observasi saya pada hari ini dapat meningkatkan terus kompetensi ibu dalam hal
kasih Ibu atas waktunya. Oke, Sampai jumpa lagi. baiklah. Kalau demikian, saya akan kembali ke kegiatan, masih banyak kegiatan yang lain. Ibu lanjutkan juga kegiatan. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih, sama-sama buat Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Rini. Ya, Selamat datang. pagi Bu Wati. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Rini hari ini sehat. Bagaimana Bu Rini? Saya juga sehat. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Oh ya, oke. Saya duduk di sini ya. Iya. Maaf ya Bu ya, ini keadaannya seperti ini. Sekolahan kami seperti ini. Tidak apa-apa Bu. Tadi saya sudah keliling-keliling ya. Sebelum tadi saya ke sini, saya sudah berkeliling. Tadi melihat luar biasa ya penyambutan. Tadi bahkan anak-anak juga sempat menyambut saya juga. Iya. Makasih Ibu sudah datang ke sini untuk melakukan supervisi kepada saya. Dan hari ini saya siap untuk disupervisi oleh Ibu. Bagaimana nih? Apa yang saya bisa lakukan untuk hari ini? Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kompetensi saya, terutama kemampuan listen, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Seperti itu Bu. Oke, baiklah. Saya pasti akan mendukung Ibu ya tentunya dalam hal ini. Tapi bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini? Saya ingin cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan kepada coach seperti itu Bu. Oke, saya sudah catat ya tadi. Tapi bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Dalam meningkatkan kompetensi yang saya lakukan, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif yang sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin lebih baik untuk membimbing coach saya tersebut. Saya paham ya dengan yang Ibu sampaikan. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap Ibu melakukan umpan balik terhadap saya setelah Ibu melakukan observasi kepada saya, terutama observasi saya melakukan coaching kepada pendidik saya. Oke, baiklah Bu. Mungkin Ibu boleh silakan untuk memanggil Poci biar saya boleh di sini ya berkenan hadir untuk melihat antara Ibu dengan Poci yang akan saya observasi. Baik Bu. Sebentar Bu, tunggu ya. Ya, oke, Bu Wati. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Wati. Sehat Bu Wati. Alhamdulillah Ibu. Semangat ya Bu Wati ya. Semangat terus Bu. Ini pembelajarannya pasti akan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu. Iya nih Bu Wati. Dengan apa ini? Ini Bu Wati ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Silakan Bu Wati. Iya Pak, sebelumnya saya mohon maaf minta waktunya karena saya di sini mempunyai permasalahan dengan diri saya, di mana di saat saya mengajar ternyata pada saat ini anak-anak mendapatkan nilainya ada yang bagus dan juga ada yang di bawah KKM. Itu yang saya rasakan, permasalahan saya di kelas. Nah, untuk anak yang di atas KKN memang ada sampai nilainya 100, bahkan sampai 100 ya Pak ya. Tetapi ini permasalahan yang sangat apa tuh namanya yang saya rasakan ini karena banyak anak
Saya senang Bu Wati mau berbicara terus terang permasalahan apa yang terjadi. Baik, kalau begitu bolehkah saya meminjam RPP-nya Bu Wati? Oh baik Pak, kebetulan saya bawa RPP-nya. Iya, Silakan baik. Bapak lihat RPP saya. Terima kasih. Dalam RPP tersebut seperti biasa saya sudah menuliskan dari mulai tujuan pembelajaran, dari KD, KI-nya sudah saya terapkan juga untuk indikator dan tujuan pembelajarannya. Tetapi yang saya ingin minta bantuan kepada Bapak, bagaimana permasalahan saya ini untuk mendapatkan penilaian dengan permasalahan saya di kelas. Baik Bu Wati, ini saya lihat ini RPP-nya sudah cukup bagus, ini sudah lengkap. Saya aspek-aspek pembelajarannya, tujuan pembelajaran sudah ada. Sekarang apakah Ibu membutuhkan bantuan dari saya ini sebagai untuk mengamati apa yang Ibu lakukan pada setiap Ibu belajar gitu, mengajar? Untuk aspek yang saya harapkan ini masalah penilaian Pak. Ya, jadi untuk penilaian terhadap anak itu nanti Bapak bisa arahkan bagaimana dengan cara saya berceramah ataukah cara mengelola kelas dan bagaimana saya bisa memperlakukan kondisi kelas tersebut. Oh baik, itu cukup bagus. Tapi kira-kira ini bagaimana? Apa yang mau Ibu terapkan? Bagaimana juga mengenai instrumen observasinya? Nah, untuk instrumen observasinya nanti saya minta Bapak untuk ke kelas saya apabila Bapak ada waktu untuk menilai penampilan saya di kelas untuk pelaksanaan implementasi saya dalam pembelajaran di kelas Pak. Baik, berarti saya siap untuk datang ke kelas 2. Ini kira-kira kapan nih saya bisa datang ke kelas 2? Kalau boleh ada waktu, Bapak besok ada waktu Pak? Iya baik, besok bisa. Kebetulan saya tidak ada acara di luar untuk besok ya. Baiklah. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatan Bapak besok untuk bisa ke kelas saya untuk menilai bagaimana penampilan dari RPP yang saya buat. Baik Bu Wati ya, kita sama-sama bekerja sama ya untuk bagaimana meningkatkan mutu sekolah kita untuk pendidikan anak-anak kita. Baiklah Bu Wati, terima kasih sudah datang untuk memberikan permasalahannya. Iya Pak, terima kasih juga permasalahan saya sekarang sudah lega. Bapak sudah memberikan solusinya dan saya memberikan Bapak juga untuk peluang untuk menilai kepada saya, itu adalah suatu penghormatan buat saya juga. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Bu Wati, terima kasih juga. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima Ya. kasih.